touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body give it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Permatasari dengan NIM 2024415097, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai biokimia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada hubungan antara mentality dengan proses metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, tanpa kita sadari, ternyata kondisi mental saat pikiran lelah, stres, tenang, atau bahkan senang ternyata sangat mempengaruhi proses kimia dalam tubuh manusia. Jadi pada kesempatan ini, kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara pikiran, hormon, serta proses metabolisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih mentality itu? Mentality dapat diartikan sebagai kondisi mental, cara berpikir seseorang, dan responden emosional seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dialaminya. Nah, dalam biokimia, kondisi mental ini berhubungan erat dengan kerja otak dan sistem hormon pada manusia. Jadi, ketika seseorang mengalami cemas, stres, atau tekanan pikiran, bahkan di saat tenang dan senang sekalipun, jadi pada saat itu otak akan mengirimkan sinyal kimia berupa hormon ke seluruh tubuh manusia. Inilah yang menjadi hubungan antara mentality dengan proses metabolisme dalam kehidupan manusia. Jadi, contoh pertama, proses biokimia saat mental seseorang tertekan atau mengalami stres. Jadi, saat seseorang mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon seperti kortisol dengan adrenalin. Hormon ini mempengaruhi metabolisme energi, yaitu cara tubuh mengolah makanan menjadi energi. Contohnya pada saat seseorang begadang karena mengerjakan tugas, bermain gadget, atau lain-lain. Keesokan harinya tubuh akan terasa lemas. Contoh kedua ada kondisi saat stres. Saat stres atau banyak pikiran, kita akan sulit untuk fokus pada suatu hal. Yang terakhir ada tekanan dalam pikiran. Pada tekanan dalam pikiran, kemungkinan nafsu makan seseorang akan berubah, yang bisa menjadi tidak nafsu makan atau bahkan nafsu makannya jadi lebih tinggi. Pada kondisi-kondisi tersebut terjadi karena saat stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol yang membangun penggunaan energi menjadi lebih cepat. Akibatnya, tubuh menjadi mudah lelah dan kemampuan konsentrasi menurun. Selain itu, perubahan hormon juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan, sehingga pola makan dan nafsu makan ikut berubah sesuai dengan hormon yang kita alami pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa mental yang tertekan dapat mengganggu keseimbangan metabolisme dalam tubuh manusia. Pernah gak sih tiap kali galau jadi mual banget, nafas sesek dan gampang flu? Karena pas kamu overthinking, tubuhmu beneran nyangka kamu lagi dalam bahaya. Buat otakmu, galau itu mirip kayak dikejar harimau. Makanya dia langsung aktifin sistem darurat. Kortisol naik, detak jantung ngebut, dan sel imun langsung standby. Masalahnya, ini bukan ancaman nyata. Kamu cuma overthinking doang, mikirin omongan orang, doi yang ngeghosting, atau hidup yang stuck di tempat. Tapi buat tubuhmu, itu udah cukup bikin sistem kekebalan drop. Sel imun jadi bingung. Ini kita disuruh nyerang siapa? Bakteri usus pun ikutan stres, mulai keluar jalur dan bikin perutmu mual. Usus yang biasanya tenang sekarang berasa kayak pasar malam rusuh. Dan si otak overaktif, kayak sutradara sinetron yang panik karena semua aktornya improvisasi. Kamu nggak sadar, tapi di dalammu sekarang lagi ada sinetron biologis. Sel imun saling tuduh, bawa banner stop overthinking. Hormon stres jadi antagonis, teriak gue cuma nurut bos. Bakteri usus ngamuk, demo bos panduk, lingkungan ini toksik. Dan otak duduk di ruang kontrol sambil geleng-geleng. Oh jadi gini sih? Padahal semuanya bermula dari pikiran kecil yang dibiarkan numpuk. Stres yang nggak selesai pelan-pelan bikin seluruh sistem tubuhmu kehilangan arah. Dan yang paling disayangkan, lebih dari 80% hormon bahagia, serotonin, itu diproduksi di usus. Jadi kalau usus rusak karena stres, rasa bahagia pun ikut bocor. Tubuhmu itu bukan mesin, dia peka. Dia dengar semua yang kamu pikirkan, bahkan yang kamu pendam. Dan saat kamu terlalu lama menyimpan stres, tubuhmu ikut hancur dalam diam. Kamu kenapa hati? Sedih tuh kalau diceritain mah. Sedih kenapa bro? Gara-gara si bos sering begadang diriku jadi berlemak tuh. Atau biasa disebut fatty liver. Hah? Fatty liver? Bukannya penyebab fatty liver karena si bos sering minum minuman beralkohol? Fatty liver itu ada dua jenis tuh. Ada yang disebabkan karena non-alkohol dan ada yang disebabkan karena minuman beralkohol. Emangnya fatty liver bahaya ya bro? Bukan bahaya lagi. Gawat kalau didiamin. Bener gak hati? Bener banget tak. Fatty liver bisa menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Apa aja memangnya bro? Kalau didiamin, lemak yang numpuk bisa menyebabkan peradangan di hati tuh. Di sini diriku mulai rusak secara perlahan. Oh gitu. Masih ada kelanjutannya tuh. Kalau peradangan berlangsung lama, diriku bisa kena sirosis.
Kalau udah kena sirosis, diriku beresiko kena kanker juga tuh. Sebahaya itu ya dampak sering begadang buat hati. Iya tak, bahaya banget. Baik, kita lanjut contoh kedua, proses biokimia atau metabolisme saat tubuh sedang merasa senang atau rileks. Jadi sebaliknya, saat seseorang merasa senang, tenang, rileks atau nyaman, tubuh akan menghasilkan hormon seperti hormon endorfin dan dopamin. Hormon ini dapat membantu menciptakan rasa nyaman dan nyaman serta menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh manusia. Baik, di sini ada beberapa contoh atau hal yang harus kita lakukan agar tubuh kita merasa senang. Yang pertama, tidur dengan cukup. Kita minimal tidur 7-8 jam dalam sehari. Saat kita merasa cukup atau tidur dengan cukup, maka keesokan harinya saat bangun tubuh akan merasa lebih segar, nyaman, dan rileks. Yang kedua, mood akan lebih membaik. Jadi saat membaik, otomatis fokus kita juga akan lebih membaik. Dan yang terakhir, merasa senang. Saat kita merasa senang, tubuh juga terasa lebih bertenaga dalam melakukan aktivitas keesokan harinya. Jadi kondisi ini terjadi saat mental dalam keadaan positif, tubuh menghasilkan hormon seperti endorfin dan dopamin yang membantu menciptakan rasa nyaman dan stabil. Hormon tersebut dapat mendukung pembentukan energi, kerja enzim, dan fungsi sel berjalan lebih efisien. Akibatnya, tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih optimal. Kok aku tiba-tiba happy ya? Mari kita lihat apa yang membuat Lala begitu bahagia hari ini. Kok aku tiba-tiba happy ya? Itu ada penjelasannya, Lala. Di dalam tubuh kita ada hormon bahagia. Saat senang, otak mengeluarkan hormon seperti dopamin dan serotonin. Hormon ini muncul saat kita bermain, tertawa, dan merasa disayang. Makanya hati terasa hangat dan pengen senyum terus. Berbuat baik juga bikin hormon bahagia keluar loh. Oh, happy itu datang dari dalam tubuh kita. Yuk, cari bahagia dengan hal baik setiap hari. Selanjutnya, ada nilai yang dapat kita petik dari penjelasan video di atas. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa tubuh manusia bekerja sama sebagai suatu sistem yang saling terhubung antara pikiran, hormon, dan proses metabolisme dalam tubuh manusia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, menjaga kesehatan mental berarti juga menjaga keseimbangan proses biokimia dalam tubuh kita, sehingga tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun kesimpulan dari video saya yaitu kondisi mental atau mentality memiliki pengaruh besar terhadap proses metabolisme dalam tubuh manusia melalui proses besar terhadap biokimia. Mental yang sehat dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan metabolisme energi dalam tubuh sehingga tubuh dapat bekerja secara optimal. Dengan menjaga pola tidur, mengelola stres dan menjaga suasana hati, kita dapat merawat kesehatan mental tetapi juga dapat mendukung keseimbangan biokimia dalam tubuh kita atau proses metabolisme dalam tubuh kita. Baik, sebagai penutup dari video saya ini, jadi mari kita saling peduli atau lebih peduli terhadap kondisi mental kita masing-masing. Menjaga hormon agar tetap stabil bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatur pola hidup yang sehat sehari-hari. Kita bisa memulainya dengan hal sederhana seperti tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik, mengatur waktu belajar dan istirahat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dengan menjaga pikiran tetap tenang dan positif, kita turut membantu tubuh mempertahankan keseimbangan hormon dan metabolisme, karena pada akhirnya mental yang sehat akan menciptakan tubuh yang kuat dan berharga. So, demikianlah hasil video saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.